Kemarin tuh banyak yang protes sama saya pakai mikrofon wireless itu ya. Emang jadi aneh karena mikrofon wireless itu sebenarnya mono, tapi di sana masuknya stereo dan stereo simulasi. Sehingga begitu kalian nonton video saya menggunakan HP yang tidak bisa stereo, maka suaranya langsung jeret. Tapi kalau pakai HP yang speakernya bisa stereo, muncul sebenarnya suaranya. Ya udah, saya akhirnya balik lagi pakai mikrofon yang ini yang di atas ini. Udah pakai ini lagi deh mikrofonnya, biar nggak bermasalah. Emang lebih untuk vlog lebih enak begini daripada yang wireless ya. Ini saya lagi ngecas barang yang agak aneh ini. Dia ini pakai saklar sentuh-sentuh gitu, geser-geser sentuh-sentuh. Masih agak bingung saya cara makainya. Banyak banget yang harus saya review. Loh, banyak. Oke, lanjut nerbangin Beta FPV. Karena saya lagi males beres-beres meja yang sana, jadi di sini aja saya jelasin. Karena kan kemarin unboxnya udah, tinggal bagaimana sih terbangnya dia ini. Nah ini nggak bisa saya ngerekam pakai ini. Ternyata Beta FPV yang Pro ini beda sama yang Cetus Pro sama Cetus X. Bedanya, jadi kan Cetus Lite, Cetus Pro, Cetus X. Nah yang paling mahal yang X, yang paling murah yang Lite. Yang Lite dengan Pro beda di motornya brushless dan brushed. Pro dengan Cetus X sama-sama brushless, tapi di gagalnya Cetus X itu ada slot untuk micro SD card. Ini nggak ada. Bedanya hanya cuma di situ aja, sama kekuatan sinyal sih katanya. Jadi saya terpaksa menggunakan bantuan ini, monitor eksternal. Ini saya dulu nge-review punyanya Ijin mereknya, macam-macam mereknya. Ada yang 400.000, 500.000 di toko online ada banyak. Nah ini terus memory cardnya saya masukin sini karena dia ada recordernya saya masukin sini, record. Kemudian saya terbangkan di indoor dan kalian lihat nih hasilnya kayak gitu. Bentar, teman-teman kalau lihat tuh terbangnya goyang-goyang ya. Kenapa? Karena angin. Jadi ternyata drone kecil ini jangan terlalu banyak kena angin. Ya, nggak apa-apa, masih bisa dikendalikan. Saya ngebut-ngebut masih bisa. Tapi begitu kena angin dia agak gini gambarnya goyang seperti itu. Dan satu lagi, pada saat crash, ini udah crash berapa kali nih? 1, 2, ini udah sering crash ini. Sampai kameranya kadang nigul ke bawah. Dia crash, kemudian kalian arming motornya nggak mau nyala, 1, 2, apa-apa. Belum tentu rusak. Kalian cek dulu di ininya, aduh, kamera saya nggak bisa ngezoom di sini nih. Colokan ini antara kabel dengan jacknya bisa jadi kendor, atau dari jack ke boardnya bisa jadi kendor. Nah, punya saya ini kendor dari kabel ke soket. Nah, kabelnya kan 3 gitu. Masuk ke soket, soketnya masuk ke board. Nah, ininya ini punya saya di sini. Tapi kadang juga ada yang dari soket ke boardnya kendor, kencengin aja. Nah, punya saya kabelnya ini salah satu ada yang longgar-longgar gitu. Jadi harus saya benerin, set bisa terbang lagi. Oke, lanjut.
saya lihat videonya. Jadi saya terbang terakhir menggunakan sport mode yang kecepatan medium, bukan yang fast, bukan yang slow, karena sport mode ada. Kalian nonton deh di vlog sebelumnya ini ya, settingannya. Nah di sini saya bisa merasakan nyaman bahwa Beta FPV Cetus Pro ini sudah cukup nyaman jika kalian mau pakai untuk latihan manuver, terutama kalau pakai mode manual. Sayangnya saya lupa ngerekam pada saat saya terbang pakai mode manual. Nekuknya tuh bisa lebih cepat daripada mode sport, karena mode sport itu kan mode apa sih istilahnya yang bukan manual gitu ya, yang nggak bisa flip gitu. Kalau manual kan bisa flip, bisa dive, bisa gini. Mode sport nggak bisa. Secara keseluruhan drone ini, mana drone-nya? Ini drone ini oke banget, layak untuk dibeli dengan harga 3.700.000-an. Kalian dapat baterai 2, dapat drone ini yang tahan banting, ini udah jatuh berkali-kali. Masih terbang, kameranya nggak rusak sama sekali, motor hanya kendur di kabel-kabelnya aja. Terbang lagi. Untuk latihan, bukan untuk syuting videografi, ingat ya, bukan untuk syuting videografi, karena ini resolusinya berapa ya? 640 kali ini resolusinya. Dan ingat, dia ini bisa dibinding ke ELRS, Express LRS, atau remote yang mendukung Express LRS. Fly Sky bisa, TBS, Mambo, apa segalanya bisa, yang penting ada modul ELRS-nya. Pasti bisa. Gagelnya kalian bisa pakai Fat Shark, bisa pakai merek yang lain, yang penting 5,8. Universal kok ini sebenarnya drone ini. Jadi kalian punya pilihan, bisa ganti gagel yang lebih bagus dengan ganti remote, maka jangkauannya juga akan lebih jauh lagi. Tapi saya nggak tes jarak ya pakai drone ini, karena drone ini bukan untuk jauh-jauhan terbangnya. Ya untuk race indoor. Kalau mau terbang outdoor, hati-hati angin. Tadi saya udah terbang, saya mau ngelewatin kabel, tiba-tiba kena angin tuh goyang. Jadi dia nggak akan kuat kalau kena angin. Dia bukan drone aerial yang ada GPS-nya. Dia sensornya hanya ada sensor laser dan ini apa nih, nggak tahu nih. Hanya untuk menjaga ketinggian, bukan untuk anti geser. Hanya untuk menjaga ketinggian supaya kalian yang masih mau belajar nggak kayak kodok terbangnya tung nggak gitu. Sehingga drone-nya nggak membosankan untuk belajar. Baterai cuma 2, satu baterai 4-6 menit saja. Rata-rata 4,5 menit sih saya. Pokoknya di situ petunjuknya voltasenya 3,6, saya udah berhenti. Beda lagi dengan Beta FPV Meteor. Beta FPV yang lain itu beda ya. Ini ukurannya tadi saya ukur 75 mm. 75 mm frame-nya. Oke, gitu dulu dari saya teman-teman. Link pembeliannya ada di deskripsi video ya, link pembeliannya di Hugo Store. Itu autorasnya untuk Beta FPV Indonesia, Hugo Store. Aduh, beres-beres.